Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ika Dekari Pradipta dengan NIM 1050224000213. Nah, sebelum masuk presentasinya, aku mau pantun terlebih dahulu nih. Nanti kalian jangan lupa bilang cakep ya. Oke, aku mulai ya. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Cakep. Yogyakarta berada di Jateng. Cakep. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, pembicara ganteng. Bercanda-bercanda. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Jadi di sini aku akan ngebahas mengenai skill literasi digital pada Erika sang pelukis. Mungkin dari kalian banyak yang belum kenal dengan Erika Ricardo atau Erika pelukis ini. Erika Ricardo atau Erika pelukis ini merupakan seorang pelukis sekaligus konten kreator muda yang berasal di Indonesia. Kenapa bisa dibilang muda? Karena dia masih berumur 22 tahun saat ini. Dan biasanya dia membuat konten tentang melukis dengan menggunakan media-media lukis yang tidak biasa seperti wajan, mobil, dan masih banyak lainnya yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Ia juga memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk membangun citra diri yang lebih baik, di mana ia memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk mendapatkan banyak pengikut juga. Pengikut di media sosial ia juga sudah banyak. Di TikTok ia memiliki pengikut mencapai lebih dari 16 juta pengikut, di Instagram 3 juta pengikut, dan di YouTube mencapai 4 juta lebih pengikut. Oke, lanjut. Di sini aku mau masuk ke bagian skill literasi digital yang dimiliki seorang Erika Ricardo atau seorang Erika sang pelukis. Skill yang dimiliki Erika yang pertama adalah skill play. Skill play ini merupakan kemampuan untuk bereksperimen dengan lingkungan sekitar sebagai bentuk pemecahan masalah. Di sini aku punya contoh studi kasusnya di mana Erika ini melakukan eksperimen dengan menggunakan media wadah lukis yang tidak biasa, yaitu mobil, sebagai bentuk pemecahan masalahnya. Ia menggunakan mobil sebagai bentuk media lukisnya. Dan Erika juga melakukan interaksi dengan audiensnya, di mana audiensnya meminta Erika untuk bereksperimen melukis menggunakan rambutnya sendiri, yang dimana itu merupakan hal yang tidak biasa dilakukan oleh seorang pelukis. Oke, kita lanjut ke skill yang kedua yang dimiliki seorang Erika Ricardo atau Erika sang pelukis, yaitu skill performance. Yang kedua ini merupakan skill kemampuan untuk mengadopsi identitas alternatif untuk improvisasi. Dari tadi kan aku ngebahas nih mengenai Erika ini kan merupakan seorang content creator dan juga seorang pelukis. Namun ia mempunyai identitas lain selain menjadi seorang pelukis sekaligus content creator. Ia juga pernah memainkan film yang berjudul Jarak Antar Kanvas, di mana film ini sangat cocok dengan ia karena ia kan bergelut dengan dunia perlukisan. Dan selanjutnya ia juga menjadi seorang model, di mana menjadi seorang model dari salah satu brand, dan itu baru-baru ini dilakukan. Selanjutnya ia juga pernah membangun sekolah, di mana ini tuh sebagai bukti dia peduli dengan pendidikan di Indonesia. Dia membangun sekolah di NTT. Karena ada kesulitan atau keterbatasan pendidikan di NTT, akhirnya ia membangun sekolah tersebut, yang dimana dia mencari dana dalam penggalangan dana, dan dia juga melelang lukisan-lukisan yang ia buat. Setelah dananya terkumpul dari hasil donasi dan lelang yang dilakukan, ia akhirnya membangun sekolah tersebut, yang saat ini sangat digunakan oleh warga di NTT. Yang ketiga ada skill multitasking. Apa itu skill multitasking? Di multitasking ini merupakan kemampuan untuk memindai lingkungan dan mengalihkan fokus dari detail menjadi perhatian. Buat kalian yang nggak tahu juga, Erika Ricardo ini mempunyai seorang kekasih, di mana kekasihnya juga sedang mengenyam pendidikan di beda negara, yaitu di Belanda. Karena jaraknya yang jauh lah, akhirnya Erika memanfaatkan teknologi untuk melakukan komunikasi dengan kekasihnya menggunakan video call. Dimana ia seringkali video call dengan kekasihnya karena jarak yang berbeda antar negara. Dapat dilihat di PPT juga, kelihayannya dalam memanfaatkan teknologi ini seperti menggunakan TikTok menghantarkan ia dalam mendapatkan nominasi di TikTok Awards. Di sini juga Erika sedang berwisuda, di mana dengan kesibukannya ia juga mampu mengenyam pendidikan hingga lulus, yang akhirnya ia wisuda dan mendapatkan gelar. Dari semua kesibukannya tadi, ia juga mampu membangun sekolah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Skill keempat atau yang terakhir yang dimiliki oleh seorang Erika Ricardo atau seorang Erika pelukis ini merupakan distributed cognition.
di mana skill ini merupakan kemampuan untuk berinteraksi secara bermakna dengan menggunakan alat yang memperluas kapasitas pikiran. Contohnya, dapat dilihat di PPT, Erika ini melakukan interaksi dengan followersnya, di mana followersnya ini komen untuk ia mengunjungi lukisan tertua di dunia, yang dimana lukisan tertua di dunia ini ada di Indonesia, dan Erika melaksanakan tantangan tersebut yang akhirnya mengantarkan Erika pada lukisan tertua di dunia, yaitu ada di Indonesia. Karena Erika seorang content creator juga, pastinya ia juga mendapatkan kritik dari netizennya. Namun, ia mempunyai mental yang tangguh dan profesional. Dengan keprofesionalan itulah, akhirnya ia membalas kritikan tersebut dengan menggunakan video sebagai bentuk keprofesionalannya dan ketangguhannya. Di videonya juga, dia menunjukkan bagaimana kebijaksanaannya dalam menjawab kritikan dari netizen. Namun tidak semua kritikan dari netizen ia terima. Kritikan yang baik dan membangun ia terima, kritikan yang tidak baik atau yang buruk ia buang. Lalu ia juga tetap fokus pada karir dan karyanya. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah Erika Ricardo yang merupakan seorang pelukis dan seorang content creator mampu menerapkan skill literasi digital, di mana ia mampu menerapkan skill play, skill performance, skill multitasking, dan skill distributed cognition. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Apakah presentasi yang saya lakukan ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada saya dengan mengangkatkan tangan. Oke, baik, karena tidak ada yang ingin bertanya atau presentasi saya yang sudah cukup jelas, saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada banyak salah kata. Sekian dan terima kasih.